Assalamualaikum, kembali vlog ATC. Saya mau menjawab pertanyaan yang sering sekali masuk, masalah bos klep ya. Udah banyak sekali saya membahas tentang bos klep. Nah, ini kita bahas lagi. Kemarin ada yang gini loh komentar, Mas, aku pakai bos klep kok, habis udah saya ganti baru kok masih kocak gitu loh. Ini tadi saya barusan ganti bos klep ya. Ini bos klepnya ya. Saya ganti punyanya NPP ya. Seperti yang dibilang teman-teman kemarin yang nanya, ada yang pakai NPP, ada yang pakai merek-merek apalah gitu ya. Intinya yang dipertanyakan itu, aku ganti bos klep NPP kok kocak Mas gitu ya. Nah, ini aku habis ganti bos klep baru Kang Bro, kocak juga. Ini ya, ini bos klep baru NPP. Ya, anyar ya, tuh baru. Nah, ini tak pasang, ini klep innya ya, klep innya. Lihat ini. Ini kocak. Oh, kocak. Kocak banget malan, bukan cuma kocak. Nah, ini kocak. Oh, kocak ya. Ini kocak. Loh, bos klep baru kok kocak, Mas. Nah, jangan salah sangka dulu, Kang Bro. Nah, jangan salah sangka ya. Karena kocaknya bos klep itu kan biasanya ada terjadi keausan ya di antara bos klep sama klepnya sendiri. Ya, jadi nggak bisa disalahkan satu part lah ya. Jadi nggak bisa bos klep aja yang kita salahkan atau klepnya aja. Nah, terkadang keausan itu terjadi itu dua-duanya, bahkan tiga-tiganya. Ini contohnya ini ya. Ini kan kocak, udah saya ganti masih kocak. Nah, bisa aja yang terjadi itu ininya batang klepnya aus juga. Kita coba pakai klep yang baru. Nah, ini klep yang baru ya. Ini federal aku ya pakainya, bukan NPP. Bos klepnya udah NPP, kita pakai klep federal. Nah, ini ya masuk. Nah, ini nggak kocak sama sekali. Nggak ada goyang. Nggak ada goyang. Nah, nggak ada goyang. Nah, tarik plug enak, ya kan? Berarti setelah kita ganti bos klep NPP, ya bos klepnya normal, rapet sebenarnya, presisi hanya saja. Terkadang ketika kita ganti bos klep, kita masih menggunakan klep lama. Jadi kita berpikir, oh ini bos klep baru kok masih kocak. Nah, yang disalahin bos klepnya. Sebenarnya kita harus cek klepnya juga. Ini contohnya kita pakai klep lama, dia emang kocak, kocak parah. Tapi ketika saya ganti klep yang baru, dia langsung nggak kocak, normal. Nah, kayak gitu. Jadi yang rusak bukan bos klepnya aja ya. Itu buat teman-teman yang sering habis ganti bos klep kok masih kocak. Nah, coba ganti klepnya juga, barangkali klepnya ikut aus. Banyak juga kasus yang bos klepnya aja, klepnya masih bagus juga banyak. Ataupun kadang tiga-tiganya Kang Bu. Jadi bos klep aus, klepnya aus, settingnya juga aus. Kayak ini tuh settingnya udah aus juga. Karena kebanyakan ketika motor itu bos klepnya kocak, dia naik turunnya itu nggak jelas ya, klepnya itu nggak bisa lurus. Akhirnya settingan ini juga aus. Maksudnya aus itu gini, andai kata ini jaraknya, ini misal aja ya, misal gampangnya 40 derajat misal kemiringannya. Nah, karena dia keluar masuknya nggak rata, jadi ini ausnya bisa di 50 derajat dan lain-lain, jadi nggak rapet. Nah, akhirnya jeglong ya. Yang harus dilakukan adalah di scrap, bisa diganti settingannya juga bisa. Kalau nggak dilakukan seperti itu, nggak disesuaikan lagi tingkat kemiringan ini dengan ini, klep juga susah disekir, bocor terus kayak gitu. Banyak kasus juga pertanyaan seperti itu. Habis ganti bos klep, ya kan? Klepnya udah disekir lama itu masih bocor terus ya. Karena kebanyakan ketika bos klep itu aus, settingan itu juga ikut kemakan. Makanya klepnya juga ikut aus. Contohnya kayak gini. Nah, kalau kita samakan kemiringan klep yang lama dengan klep yang baru, ini udah berbeda. Jadi otomatis settingan ini juga mengikuti yang di sini. Kalau kita ganti yang baru, otomatis berubah lagi di sini. Ya, tuh. Jadi nggak bisa kita menyalakan murni langsung bos klep. Wah, bos klep aku pakai bos klep merek ini kok baru kok kocak. Nah, nggak bisa kita salahkan seperti itu. Walaupun ada ya, ada, ini kita ngomong apa adanya aja. Ada, saya juga sering memasang bos klep NPP, Daiso ya, kayak RKN, banyak merek-merek, Takayama, Fukuyama, semuanya hampir sudah pernah
saya cobalah rata-rata. Memang ada beberapa merek itu ketika saya masang bos klep yang baru itu kocak. Walaupun klep baru ya, ada kocak gini. So, kocaknya itu kalau dikit aja itu nggak apa-apa, karena istilahnya sepiling lah ya, namanya mesin. Apalagi kalau panas itu kan pasti ada pemuaian lah ya. Nah, tapi ada juga yang kocaknya itu lumayan banyak. Nah, biasanya kalau yang kocaknya terlalu banyak ya, itu menurutku pribadi ya, itu kualitasnya nggak terlalu bagus. Jadi kalau aku pernah dapat yang kocaknya banyak kayak gitu, aku nggak mau gunakan lagi kan bro. Kalau bisa aku hindari ya, karena kalau kocaknya banyak ya, kocaknya banyak bukan hanya masalah kepresisiannya, tapi yang bos klep yang kocaknya banyak berarti bos klep itu materialnya itu kurang bagus ya. Jadi dia itu memang jarak mainnya atau spillingnya itu memang dibikin banyak, karena ketika materialnya itu kurang bagus, tingkat pemuaiannya itu juga lebih cepet gitu lah bro ya kan. Jadi gampang berubah bentuk. Nah, makanya dia kasih spilling yang agak banyak, agak kocak. Nah, makanya teman-teman banyak kasus habis ganti bos klep entah mereknya apa, tiba-tiba kocak gitu padahal klepnya baru. Nah itu biasanya bos klepnya itu kurang bagus ya. Memang bos klep yang kurang bagus itu agak kocak. Nah gitu, karena mengantisipasi nanti. Nah, kalau materialnya nggak bagus dibikin rapet kayak misal kayak NPP kayak gini, nanti dia gancet Kang Bro. Saya pernah dapat juga kayak gitu. Jadi ketika digunakan itu bunyi cit 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 cit. Nah, ketika dipasang gini normal, ketika mesin panen ini seret, ini seret, bergeraknya seret. Nah itu ada ya. Padahal kalau dipikir-pikir bos klep yang apalagi yang ini kan terlalu masih oli ya, bagian sini batangnya kena oli sih ya kan. Nah, itu sampai gancet pernah, pecah pun saya pernah ya, bos klep itu pecah itu juga pernah ya. Terus gitu aja. Nek ada yang nanya rekomendasinya apa mas bos klep ya, yang paling sering saya gunakan ini, yang paling sering saya gunakan itu saya gunakan itu kebanyakan saya gunakan NPP sama Daiso. Itu paling sering untuk bagian bos klep, paling sering saya gunakan. Karena ketika kita mencari yang original itu harganya luar biasa ya, bahkan banyak palsunya gitu ya. Ada yang ori bos klep satu biji misal 150.000 ya kan, kita beli dua udah 300.000 ya, mending beli head copotan aja kan ya. Ada juga yang mereknya Honda tapi harganya 15, 25 dan lain-lain, itu udah nyata palsunya. Jadi daripada dapat yang kayak gitu, mending aku pakai yang aman-aman aja. Jangan lupa di like, subscribe. Wassalamualaikum.